Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membawakan cerita horor tentang sebuah rumah megah yang di dalamnya dihuni banyak makhluk halus. Sebelum kita berlanjut ke ceritanya, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Disclaimer dulu, cerita ini saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman orang di sekitar saya. Semua nama dan tempat sudah disamarkan. Mari kita masuk ke ceritanya. Waktu itu tahun 2020 bulan November, pasangan suami istri yang baru menikah, sebut saja nama mereka Gilang dan Cinta, merantau dari kota asal. Awalnya mereka adalah sama-sama orang perantauan yang merantau untuk mencari kerja dan mengejar pendidikan. Mereka pun bertemu di perantauan lalu menikah. Setelah menikah, mereka tentunya ingin tinggal bersama. Tapi mencari kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya tidak mudah. Karena seperti yang kita tahu, kos biasanya bukan diperuntukkan untuk tinggal keluarga. Mereka pun mencari rumah kontrakan yang murah dan dekat dengan kantor mereka hingga tidak memakan waktu lama di perjalanan. Kebetulan mereka ini adalah rekan sekantor. Pencarian itu cukup sulit karena kota tempat mereka bekerja adalah kota besar dan rumah murah biasanya ada di pinggiran kota yang jarak tempuh ke kantor hampir sejam, belum lagi macet. Ayah Cinta yang mengetahui kesulitan anaknya pun mengatakan bahwa temannya memiliki seorang anak laki-laki yang kuliah juga di kota itu dan menyewa sebuah rumah di pusat kota yang dekat dengan kantor mereka. Rumah itu terlalu besar jika harus ditinggali sendirian. Anak teman ayah Cinta juga terkadang bisa pulang ke kampung selama berminggu-minggu karena kebetulan dia sudah semester akhir, tinggal pembuatan skripsi yang artinya tidak terlalu sering ke kampus. Jadi sayang saja jika rumah itu harus dibiarkan kosong lama. Teman ayah Cinta menyuruh mereka tinggal bersama anak mereka di rumah itu dan dengan persyaratan uang listrik dan air ditanggung oleh Gilang dan Cinta. Tentunya itu bukan masalah besar bagi mereka daripada harus mengeluarkan puluhan juta menyewa rumah dengan uang mereka dan tiap bulan mereka juga harus membayar listrik juga. Tawaran itu pun diterima oleh Gilang dan Cinta dengan senang hati. Mereka akhirnya pindah ke rumah itu pada bulan November 2020. Rumah itu terletak di pusat kota, tentunya dekat kemanapun. Dari luar terlihat cukup megah, dengan interior desain mahal walau tidak terlalu lebar, tapi tampak mahal. Rumah itu memiliki 3 lantai. Lantai 1 adalah garasi, ruang TV, kamar mandi, dan dapur. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sedangkan lantai 3 adalah tempat mencuci baju outdoor. Kamar Gilang dan Cinta adalah kamar paling luas yang menghadap ke arah jalan raya. Sedangkan kamar Reno, anak teman ayah Cinta, ada di ujung lorong. Saat awal kepindahan di rumah itu, Cinta masih dalam masa cuti. Dia sengaja mengambil cuti lebih panjang setelah menikah karena tahun-tahun sebelumnya dia sengaja menyimpan cuti dan akhirnya dia habiskan waktu untuk beristirahat sehabis pernikahan. Gilang tidak mendapat banyak cuti karena sisa cuti dia memang tidak banyak. Yang ini bekalnya, nanti kamu gak lembur kan? Tanya Cinta sambil menyodorkan bekal makan siang kepada suaminya. Harusnya sih enggak Yang, tapi lihat kerjaan nanti deh. Kamu tahu sendiri divisi aku gimana, kata Gilang menjelaskan. Divisi Gilang dan Cinta memang berbeda, tentunya tabiat atasan mereka pun berbeda. Terkadang Gilang harus lembur karena atasan yang terus mendesakkan tugas ke dia. Atasan Cinta sedikit lebih berhati nurani dibandingkan atasan Gilang. Tapi namanya kerja, selalu ada suka duka yang harus dijalani. Nanti kabari lo Yang kalau lembur, jangan pulang malam-malam. Aku takut, kata Cinta lagi. Ya doain aja gak dapat kerjaan tambahan. Aku pamit dulu ya Yang, kata Gilang sambil mencium kening istrinya kemudian menyalakan motornya. Seperginya Gilang, Cinta membersihkan rumah itu sedikit, menyapu, mengepel, membersihkan daerah cuci piring dan dapur. Maklum saja yang tinggal di sana adalah seorang anak laki-laki single, tentunya jarang melakukan tugas rumah. Seperti saat itu, Reno juga sedang keluar bersama teman-temannya. Karena dia dan temannya biasanya bermain musik di kafe-kafe, dia adalah drummernya. Cinta dan Gilang hampir tidak pernah berjumpa dengan Reno karena kesibukan masing-masing. Jadi saat cuti ini kebanyakan Cinta sendirian di rumah yang besar itu. Tentunya dia agak sedikit takut, tapi apa mau dikata, mereka harus bersyukur mendapatkan tempat tinggal ini walau menumpang. Setelah bersih-bersih rumah, Cinta merasa lelah dan berbaring di depan TV sambil bermain handphone. Kebetulan mereka membeli tikar spons untuk baringan. Cinta tidak menyalakan TV karena memang tidak suka menonton TV. Dia hanya men-scroll sosmed saja. Saat sedang asik bersosmed,
Tirai jendela ruang TV yang menghadap ke depan rumah itu bergoyang karena ditiup angin kencang. Kemudian ada bayangan kepala orang sampai bagian dada saja berjalan mondar-mandir di depan rumah itu. Cinta yang merasa aneh pun langsung bangkit dan mengintip dari celah tirai. Dia takut membuka semua tirai itu. Kalau ada perampok, pastinya bahaya. Saat membuka tirai itu sedikit, Cinta dibuat terheran. Di depan pagar kosong, tidak ada orang sama sekali. Cinta membatin, mungkin itu tadi kebetulan orang yang lewat. Sorenya Gilang sampai di rumah hampir pukul 6. Untungnya dia tidak lembur malam ini. Cinta segera menyambut suaminya dengan girang, membukakan pagar dan membawakan tasnya. Makan malam pun sudah siap, hanya tinggal dipanasi. Dia membiarkan Gilang mandi terlebih dahulu, lalu mereka makan bersama. Cinta memakai momen untuk memberitahu Gilang apa yang dia lihat tadi siang. Mungkin karena kamu kecapekan aja ya. Besok gak usah bersih-bersih rumah dulu. Lagian gak ada anak kecil di sini. Rumahnya juga gak kotor-kotor amat. Istirahat aja selagi kamu masih cuti, kata Gilang begitu. Aku rasa juga gitu sih yang. Besok aku cuma masak aja deh ya. Gak bersih-bersih dulu, ucap Cinta sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Kalau capek beli aja besok, aku gojekin dari kantor ya. Sekalian aku pesanin punyaku juga. Kamu mau makan apa besok? Malamnya kita keluar makan bareng aja, kata Gilang. Beneran yang? Aku mau mie ayam di depan minimarket itu. Sudah lama gak makan itu, jawab Cinta antusias. Siap bos, kata Gilang. Hari-hari berlalu, dan mereka cukup nyaman tinggal di sana. Sesekali mereka berpapasan dengan Reno, dan mereka hanya saling menyapa. Reno juga sibuk dengan kegiatan antara kampus dan manggungnya. Suatu hari itu hari Sabtu, Gilang tidak bekerja. Setelah bangun di pukul 8 pagi, dia bersiap untuk mandi karena ingin mencari sarapan bersama Cinta. Cinta yang awal mandi terlebih dahulu. Saat dia mandi, dia tentunya harus membuka keran air agar ember mandinya tetap berisi air. Samar-samar terdengar suara ketukan pintu. Awalnya Cinta kira dia salah dengar, tapi ketukan itu semakin besar. Dia pun mematikan keran air dan berteriak dari dalam. Kenapa yang? Tidak ada jawaban. Tapi Cinta tidak berani membuka pintu karena takut kalau itu bukan Gilang. Dia berteriak sekali lagi. Siapa ya? Masih mandi? Sebentar. Kemudian dia pun membuka keran dan melanjutkan mandinya lagi. Lagi-lagi suara ketukan itu terdengar. Saat keran ditutup, suara ketukan itu hilang. Begitu berulang-ulang, sampai Cinta menyiasati dengan sedikit menyicilkan keran. Air keran tetap terdengar, tapi tidak begitu besar. Ternyata suara ketukan itu memang ada. Ketukan yang terus-menerus. Cinta merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun buru-buru menyelesaikan mandinya dan keluar. Dia belum berani bercerita hal itu kepada Gilang karena takut dibilang kecapekan lagi. Kali ini Gilang sendiri yang mandi. Dia pun mengalami hal yang sama. Tapi bedanya Gilang berani membuka pintu untuk mengecek. Karena dia mengira itu adalah ulah Cinta yang jahil. Saat dilihat pintu kamar mereka masih tertutup. Kalaupun itu ulah Cinta, tentu tidak akan mudah lari ke dalam kamar dan menutup pintu dengan singkat. Selesai mandi, Gilang menanyakan Cinta apakah dia tadi ada mengetuk pintu kamar mandinya. Gak ada yang. Aku dari tadi di sini dandan belum siap nih. Tapi aku juga tadi ngalamin siang. Waktu aku mandi juga dengar ketukan pintu gitu. Waktu ku jawab, gak ada jawaban sama sekali dari luar. Gak mungkin Reno kan? Dia semalam baru pulang kampung aja. Masa hantu sih? Kata Gilang tidak percaya. Bisa aja yang, soalnya aneh aja. Ah udahlah, gak usah dipikirin Nang. Ayo cepat siap-siap, nanti kesiangan udah habis sarapannya. Buru Gilang kepada Cinta. Mereka pun memutuskan untuk mengabaikan hal itu karena tidak mau berburuk sangka. Esoknya hari Minggu, Cinta memutuskan untuk mencuci pakaian yang menumpuk di lantai 3. Dia meminta Gilang untuk menemaninya. Yang temani aku nyuci di lantai 3, pinta Cinta sehabis mereka makan siang di lantai 1. Sebentar yang aku ambil handphone dan powerbank dulu di kamar. Mau sambil main game di sana, kata Gilang. Ya udah, aku naik duluan ya, kata Cinta. Tunggu yang, sama-sama kenapa sih? Ibu gali lagi sambil mencuci piring. Gak apa-apa ya, aku duluan. Sambil mau rendam bajunya dulu. Jangan lupa bawa minum ke atas ya, kata Cinta sambil menaiki tangga. Tak lama Gilang pun menaiki tangga ke lantai 2 sambil berteriak. Tungguin apa yang?
karena dia mendengar langkah kaki orang menaiki lantai 3. Dia mengira itu pasti Cinta. Dia pun bergegas naik ke lantai 2 menuju kamar untuk membawa handphone dan power bank. Betapa terkejutnya dia saat membuka kamar di lantai 2. Di sana ada Cinta yang sedang terduduk sambil memainkan handphone. Cinta berbalik ke arah Gilang yang sedang terbengong. "Loh Yang, kamu gak jadi ke lantai 3? Tanya Gilang. "Ini baru mau naik ya. Ngambil handphone juga, sekalian ada beberapa baju kotor yang belum aku bawa ke lantai 3, ucap Cinta santai. "Beneran Yang, kamu belum naik?" "Serius, jangan bercanda," kata Gilang menodong Cinta. "Ya ampun Yang, ngapain aku bohong sih? Kamu kan tahu sendiri aku malas naik turun tangga. Ngapain coba aku bohong?" jawab Cinta kesal. "Jadi tadi siapa yang naik ke lantai 3? Tanya Gilang bergidik ngeri. "Lantai 3? Gak ada orang dari tadi. Reno juga masih pulang kampung kan belum balik." "Apa jangan-jangan maling?" tanya Cinta lagi. Mereka kemudian pelan-pelan naik ke lantai 3 untuk mengecek siapa sebenarnya yang naik ke lantai 3 tadi. Karena Gilang benar-benar yakin dia mendengar suara langkah kaki orang naik ke lantai 3. Sesampainya mereka di lantai 3, kosong, tidak ada siapapun. Pintu di lantai 3 menuju akses ke area mencuci juga masih terkunci rapat. Area mencuci juga di kerangkeng yang tidak mungkin bila ada orang bisa masuk tanpa harus memotong kerangkeng itu. Kali ini mereka benar-benar merasa janggal dengan rumah itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Sampai suatu hari di hari Minggu, Cinta memasak kari bihun requestan Gilang. Dia sengaja memasak banyak untuk makan siang dan malam serta dibagi ke Reno. Reno juga sudah balik dari kampung. Kan tidak enak jika hanya mereka sendiri yang makan. Akhirnya dibagilah ke Reno juga. Selesai makan, Cinta duduk di ruang TV sambil main game. Saat itu Reno dan Gilang belum selesai makan karena mereka makan 2 ronde. Mereka pun sambil mengobrol ngalur ngidul. Akhirnya entah bagaimana Reno menceritakan tentang rumah yang mereka tempati ini. Kejadian-kejadian ini terjadi sebelum Cinta dan Gilang tinggal di rumah itu. Dia bercerita bahwa rumah ini adalah milik seorang janda kaya. Setelah kematian suaminya, dia menikah lagi dan pindah bersama suami barunya ke kota lain untuk bersama-sama mengurus bisnis suaminya. Kalau tidak salah, suami barunya ini memiliki toko material. Jadi ibu ini kita panggil saja namanya Ibu Mina, menyewakan rumahnya agar rumahnya tetap ada yang meninggali daripada kosong. Di sisi lain, dia pun bisa mendapatkan uang sewa. Biaya sewanya agak murah untuk ukuran rumah semewa itu dan letaknya di pusat kota. Kebetulan Reno dan ayahnya mencari rumah sewa yang dekat dengan kampusnya. Reno ini memang berasal dari keluarga yang cukup mampu, jadi dia tidak mau kos, maunya sewa saja karena ayah dan ibunya juga sering mampir ke kota perantauan Reno untuk berbagai urusan, jadi bisa sekalian tinggal di rumah itu. Singkat cerita, selama tinggal di sana, Reno yang sedikit sensitif terhadap hal-hal gaib ini sudah merasakan ada yang tidak beres dengan rumah itu. Tapi hal aneh bermula saat ibu dan ayahnya datang membawa cucu mereka, anak kakaknya Reno, untuk menginap di rumah itu. Anak itu baru berusia 3 tahun, namanya Siska. Anak itu juga sama seperti Reno, sedikit sensitif. Saat itu sang nenek, ibunya Reno, sedang memasak di dapur. Dia membiarkan cucunya menonton TV sambil bermain sedikit mainan yang baru dibeli dari mall. Tiba-tiba Siska yang sedari tadi asyik bermain, malah memandang ke lantai 2 sambil tersenyum. Saat itu ibunya Reno belum terlalu memperhatikan tingkah cucunya, karena dia masih sibuk memasak. Saat dia berbalik untuk mengecek cucunya, dia mendapati cucunya sudah setengah jalan menuju tangga sambil tertawa-tawa seperti ada yang mengajak bermain. Ibu Reno yang panik langsung berlari untuk menarik cucunya. "Siska, ngapain kamu naik ke lantai 2, nak? Nggak ada orang di sana, nanti jatuh loh." "Temen, Nek, di atas ada temen yang suruh aku naik." "Temen siapa? Gak ada siapa-siapa di lantai atas. Kakek dan paman belum pulang. Udah sana main di depan TV aja sambil nonton kartun," kata ibunya Reno. "Gak mau, aku mau main sama temen," rengek Siska yang langsung tantrum memaksa naik ke lantai 2. Akhirnya ibu Reno memberhentikan aktivitas memasaknya, mematikan kompor. Dia pun kemudian menenangkan dan menemani cucunya sampai sang suami dan anaknya pulang. Sepulangnya ibu, ayah, dan keponakannya itu, Reno harus tinggal sendiri di rumah itu. Sedikit gangguan dialami di rumah itu. Mulai dari keran air yang terbuka sendiri, saat dimatikan akan terbuka kembali lagi. Lampu yang nyala hidup sendiri, saklarnya bergerak on and off sendiri.
Akhirnya karena tidak tahan, dia menyuruh seorang teman dekat untuk menemaninya tidur di rumah itu. Tapi mereka tidak tidur di kamar yang sama. Dia menyuruh temannya tidur di kamar yang ditempati Gilang dan Cinta sekarang. Setelah lelah merokok dan berbincang sampai pukul 1 malam, Reno dan temannya yang bernama Alex masuk ke kamar masing-masing. Alex pun mematikan lampu dan hanya menyisakan sebuah lampu kecil remang-remang untuk tidur. Karena tempat itu asing, jadi dia belum berani mematikan semua lampu kamar untuk tidur. Alex ternyata juga anak indigo. Posisi kasurnya Alex rapat dengan tembok pintu. Saat sedang mencoba tidur, Alex mendengar ada suara seorang anak kecil mengikik. Dia pun membuka mata dan mendapati ada seorang anak kecil perempuan berambut panjang dan berwajah pucat yang setengah badannya menembus tembok. Sambil tertawa, anak itu berkata, "Bang, ayo main, hihihihi." Melihat penampakan itu, Alex langsung lompat dari tempat tidurnya dan menggedor kamar Reno. "Napa, Lex?" tanya Reno sembari membuka pintu dengan wajah ngantuk. Itu hantu. Aku mau pulang aja dong. Udah gak bener ini," kata Alex ketakutan. Akhirnya malam itu juga di jam 2 subuh, Alex nekat memacu motornya meninggalkan rumah Reno. Di lain hari, Reno yang baru membeli makan dari luar pun menyelesaikan makan malamnya di lantai 1. Saat dia mau naik ke lantai 2, dari bawah tangga dia melihat sesosok hitam besar berbulu, bermata merah dan bertaring panjang memperhatikan dia dari lantai 2. Sosok itu kemudian berlalu, seolah-olah dia membiarkan saja Reno ada di sana. Membuat Reno terpaku sebentar antara bingung dia salah lihat atau benar adanya sosok itu. Belum selesai terkejutnya, sesosok wanita berambut panjang melayang melewati lorong itu, berjalan ke arah kamar yang ditempati Cinta dan Gilang. Kemudian tak lama sosok itu melayang lagi menuju ke arah kamar Reno. Seakan-akan sosok itu berjalan mondar-mandir di lorong lantai 2 itu. Reno yang sudah yakin dengan penampakannya segera mengambil kunci mobil dan pergi keluar lagi, padahal dia tadi ingin beristirahat. Bahkan suatu malam, beberapa hari setelah penampakan dua sosok di lantai 2 itu, Reno sedang tertidur pulas di kamarnya. Posisi tempat tidurnya menghadap lemari baju, yang artinya kaki Reno berada di bagian lemari baju dan bisa melihat ke arah lemari baju itu dengan jelas, secara langsung. Suatu malam dia tertidur sehabis kelelahan manggung, tapi tidak lama setelah dia memejamkan mata, seperti ada suara orang yang memanggilnya. Suaranya seperti ini. Beberapa kali dia mendengar suara itu dari arah depannya, seperti memanggilnya. Saat dia membuka mata, dia terperanjat karena di atas lemari tampak duduk seorang wanita bergaun putih dengan rambut acak-acakan dan wajah pucat. Matanya hitam dan wanita itu tersenyum ke arah dia sambil menggoyang-goyangkan kaki. Wanita itu pun mendendangkan sebuah nada yang nggak tahu itu lagu apa. Reno pun terlonjak dari tempat tidur, tidak bisa berteriak karena percuma dia berteriak, di rumah itu hanya ada dia seorang. Dia memutuskan untuk keluar menginap di rumah temannya. Beberapa kali penampakan wanita itu muncul di kamar Reno, hingga dia tidak tahan dan menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tuanya yang merasa sayang sudah bayar full 1 tahun, tidak mungkin meminta pengembalian dana, akhirnya mencari orang pintar dan meminta jimat untuk dipasang di kamar Reno. Akhirnya di kamar Reno pun terpasang banyak jimat dengan berbagai mantra yang entah manjur atau tidak, tapi tetap dia pasang untuk merasa aman saja. Lalu kejadian ini dialami oleh ayah Reno sendiri. Saat itu Cinta dan Gilang sudah tinggal bersama mereka. Kebetulan ibu dan ayah Reno datang ke kota itu untuk menginap di rumah itu. Mereka tidur bertiga di kamar Reno. Suatu malam saat mereka semua sedang tertidur, ayah Reno merasakan kakinya digeliti. Dia yang merasa terganggu terbangun dan melihat ada sesosok wanita berbaju putih dan berwajah seram sedang berjongkok di bawah kakinya dan menggelitik kakinya sambil tertawa mengiki. Tapi ayah Reno ini orang yang cukup berani. Dia membuat gestur menendang wanita itu sambil marah-marah. Setan, aku mau tidur ya, aku usir nanti kalian semua dari sini. Dikasih tinggal di sini kok malah ngelunjak. Sosok itu pun lenyap. Bahkan gangguan itu tetap tidak berhenti. Suatu hari saat Gilang dan Cinta belum balik dari kantor, ayah Reno, ibunya beserta Reno baru pulang dari luar setelah membeli beberapa kebutuhan dapur. Ibunya bergegas ke dapur untuk menyusun stok makanan. Reno dan ayahnya duduk menonton TV. Saat itu ayahnya kebelet buang air kecil. Posisinya pintu kamar mandi di lantai 1 memang ditutup agar aroma kamar mandi tidak keluar. Tapi pintu itu memiliki ventilasi bawah yang seperti ventilasi garis-garis, sehingga kita bisa melihat kaki orang yang ada di dalam kamar mandi itu.
Saat akan membuka pintu kamar mandi, ayah Reno mengintip di ventilasi itu untuk memastikan bahwa di kamar mandi itu kosong. Dia melihat ada sepasang kaki pucat, tapi kaki itu seperti kaki laki-laki karena sedikit kekar, berbulu dan berurat. Dia pun urung masuk karena mengira Gilang sudah pulang dan sedang memakai kamar mandi. Setelah ditunggu lama kok tidak ada suara apa-apa di sana. Karena merasa janggal, takutnya Gilang kenapa-napa di kamar mandi atau gimana, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka pintu itu bersama Reno. Saat akan membuka pintu itu, mereka pun mengecek ventilasi di bawah pintu itu kembali. Sepasang kaki itu masih ada di sana. Mereka tetap membuka pintu itu dan terkejut mendapati kamar mandi itu kosong. Ayah Reno marah-marah, merasa kesal dipermainkan oleh para hantu. Lalu ada lagi gangguan yang dialami oleh Reno sendiri. Setelah ibu dan ayahnya pulang, Reno kembali tidur sendiri di rumah itu. Dia sedikit banyak sudah terbiasa dengan penampakan rumah itu dan sedikitnya hafal dengan hantu-hantu apa saja yang sudah pernah dia lihat di rumah itu. Suatu malam, sepulang dari kampus, sekitar pukul 10, dia pun tertidur. Gilang dan Cinta juga pastinya sudah tertidur pula saat itu. Tapi mereka mendengar suara Reno membuka pintu di lantai 1, memasukkan mobil dan kemudian naik ke kamarnya. Sekitar pukul 2 pagi, Reno yang sedang tertidur entah kenapa terbangun dengan matanya melihat ke arah pintu. Keadaan pintu kamarnya entah kenapa terbuka sedikit. Padahal dia ingat sudah mengunci pintu itu dengan benar sebelum tidur. Pintu itu membuka sedikit sehingga cahaya lampu lorong masuk melalui celah pintu itu dan di sana terlihat berdiri sesosok wanita berbaju putih. Bajunya kotor dengan darah, matanya merah menyala, dengan rambut panjang menjuntai ke lantai. Wajahnya hitam legam. Dia melotot ke arah Reno. Reno tahu sosok ini bukan sosok yang sama dengan yang dilihatnya di lorong. Karena sosok wanita di lorong gaunnya tidak ada bercak darah dan sosok wanita berwajah seram di lemarinya juga tidak memiliki bercak darah di gaunnya. Wajah wanita ini hitam, berbeda dengan dua sosok wanita yang pernah dia lihat. Kedua wanita itu wajahnya pucat putih. Sosok ini adalah sosok lain. Auranya seperti marah, lebih seram daripada kedua sosok sebelumnya. Sosok ini mengangkat sebelah tangannya menunjuk ke arah Reno. Reno segera bangkit dari tempat tidurnya dan menyalakan lampu. Saat lampu itu nyala, sosok itu pun lenyap. Reno yang ketakutan pun menjadi segar kembali, tidak ada rasa kantuk sedikit pun. Dia tidak berniat tidur lagi malam itu, tapi dia pun segan jika harus membangunkan Cinta dan Gilang. Sehingga dia bersiap-siap untuk keluar. Dia membiarkan lampu kamarnya menyala dan dia mengunci kamarnya. Kemudian dia buru-buru turun, membawa mobilnya keluar. Tentunya itu menyebabkan suara gaduh pintu terbuka dan tertutup. Gilang dan Cinta sempat terbangun sebentar dan mendengar suara itu. Cuman mereka hanya membatin kalau mungkin hal itu lumrah dilakukan Reno karena Reno masih single. Jadi keluar jam 2 juga sah-sah saja. Secara kita tahu kalau anak muda di kota-kota besar juga biasanya dugem sampai pagi. Ternyata saat itu Reno pergi ke food court terdekat. Dia duduk di sana sampai jam 6 pagi baru berani kembali ke rumah itu dan lanjut tidur. Mendengar semua cerita Reno itu, Gilang dan Cinta bergidik ngeri. Mereka pun tahu ada yang tidak beres dengan rumah ini, sehingga pemiliknya bersedia menyewakan dengan harga lebih rendah dari pasaran rumah mewah biasanya. Beberapa bulan kemudian, tenggat waktu sewa rumah itu pun habis. Reno yang sudah lulus tentunya tidak berniat menyewa rumah itu lagi. Begitupun dengan Cinta dan Gilang yang untungnya mendapatkan sebuah rumah petak sewaan yang berada di pusat kota walaupun harus masuk ke gang kecil. Rumah itu cukup murah dan nyaman ditinggali. Sampai pada akhirnya, Gilang, Cinta maupun Reno tidak mengetahui sejarah apa yang membuat rumah ini begitu angker karena tidak pernah bertemu dengan pemiliknya lagi. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Semoga cerita tadi bisa menemani kegiatan kalian. Maaf jika ada salah-salah kata. Boleh tambahkan juga kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.